Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur kepada Tuhan boleh mempertemukan kita kembali pada malam hari ini lewat renungan malam singkat, yaitu dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kitab Yehezkiel secara umum memiliki satu latar belakang, yaitu pada saat bangsa Yehuda berada dalam pembuangan di Babel. Nah, saudara, tentu saja kita bisa membayangkan satu keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka sangat-sangat terpuruk. Pada saat itu mereka mengalami satu kesusahan yang sangat besar. Saudara, dalam keadaan seperti itu, tentu saja mereka membutuhkan sosok seorang yang dapat menolong mereka. Mereka membutuhkan seorang sosok yang dapat melindungi mereka, bahkan sosok yang dapat menghibur mereka. Atau kalau bisa, mereka mengharapkan adalah sosok yang dapat menyelamatkan mereka dari keadaan yang terpuruk itu. Saudara, namun yang mereka dapatkan adalah sosok seorang pemimpin Yehuda atau Israel itu berbeda dari apa yang menjadi harapan atau pengharapan mereka, atau yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 2 berkata, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu?" Saudara, kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 2 ini menerangkan bahwa ada seorang sosok pemimpin yang disebut sebagai gembala-gembala yang sibuk dengan kepentingannya sendiri, atau bisa disebut gembala-gembala yang jahat. Bapak Ibu, dalam kitab Yehezkiel, siapa gembala-gembala jahat itu? Bapak Ibu, pada umumnya kita tahu bahwa gembala-gembala adalah imam-imam, nabi, ataupun pemimpin-pemimpin agama. Ternyata dalam kitab Yehezkiel ini secara umum dikatakan bahwa gembala-gembala jahat itu adalah para pemerintah, raja-raja, imam, nabi-nabi, pemuka-pemuka agama. Mereka lah gembala-gembala yang jahat yang Tuhan sebutkan, yang lupa akan tanggung jawabnya. Saudara, padahal kalau kita melihat dalam keterpilihan sebagai seorang raja, seorang imam, ataupun seorang nabi, orang-orang ini adalah sosok yang sangat-sangat istimewa. Orang-orang ini adalah orang yang tidak sembarangan, karena mereka dipilih, diurapi langsung oleh Allah sendiri. Tetapi Bapak Ibu, mereka lupa akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, nas kita malam hari ini lewat renungan malam singkat ini mengingatkan kita semua
sebagai seorang pemimpin. Bahwa kita jangan melupakan tanggung jawab pada Tuhan yang memilih kita sebagai seorang pemimpin. Dan nas kita hari ini juga mengingatkan kita, menegur kita secara lembut. Siapa pemimpin itu, saudara? Mungkin kita katakan pemimpin itu adalah gembala-gembala yang jahat dalam kitab Yeskiel. Pemerintah, raja-raja, imam, nabi. Tapi saudara, secara tidak langsung pun nas kita malam hari ini mengingatkan kita semua yang adalah pemimpin atas diri kita. Kita ini adalah gembala. Gembala. Bapak Ibu, secara tidak sadar kita adalah pemimpin. Khususnya dalam kehidupan keluarga, suami adalah pemimpin, imam dalam keluarganya. Istri juga pemimpin, memimpin anak-anaknya, keluarganya. Dan kita ini adalah pemimpin. Saudara, nas kita hari ini mengingatkan kita, jadilah pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab. Jangan menjadi pemimpin yang jahat. Bapak Ibu, karena apa yang kita lakukan, tanggung jawab sebagai seorang pemimpin akan kita pertanggungjawabkan kepada Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam kitab Yeskiel pasal 34 ayat 2 yang kita baca tadi, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa celakalah, ayat 2 bagian C, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Kata celakalah ini merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat dalam pengertiannya. Celakalah bukan hanya menunjuk kepada amarah Allah, tetapi kata celakalah juga menunjuk kepada rasa prihatin seorang Allah kepada umatnya, kepada domba-dombanya. Celakalah juga memiliki pengertian bahwa Allah sangat-sangat bersedih, sangat-sangat berduka cita. Kita bayangkan seorang yang berduka cita, bagaimana keadaan perasaan kesedihannya sangat amat mendalam. Karena melihat banyaknya pemimpin atau gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Saudara, mari lewat firman Tuhan malam hari ini kita punya tanggung jawab. Semua kita ini adalah pemimpin yang memimpin domba-domba Allah. Seperti yang disampaikan tadi, kita adalah pemimpin dalam keluarga, pemimpin bagi diri kita sendiri. Bertanggung jawablah kepada Tuhan yang telah mempercayakan tugas mulia itu kepada kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan tugas bagian kita sebagai seorang pemimpin, gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu kami ditegur kembali supaya kami dapat menjadi pemimpin, gembala-gembala yang baik, yang bertanggung jawab, yang tidak hanya lupa akan tugas tanggung jawab kami, tapi mengingat akan pesan Tuhan.
bahwa apa yang kami lakukan di tengah dunia ini kami bertanggung jawabkan kepada Tuhan Sang Gembala Agung kami. Tolong mampukan kami semua ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Amin. Salam.